Masa intens investigasi. Sudah bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwa kasus racun kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso sebagai tersangka memang bak drama sinetron yang seperti tidak ada habisnya. Terus menyeret sejumlah pihak dan masif diberitakan di sejumlah podcast. Yang terbaru, warganet kembali mengusung sebuah nama untuk ikut mengawal kasus ini, yaitu mantan pengacara Brigadir Richard Eliezer, yaitu Deo Lipayumara. Ya, warganet beranggapan dengan sikap tegas dan kompetensinya di bidang hukum, Deo Lipayumara sama seperti nama sebelumnya, yaitu Kamarudin Simanjuntak, dianggap punya kompetensi menyelesaikan permasalahan ini. Seperti apa pula Deo Lipayumara menanggapi vonis 20 tahun penjara yang diberikan majelis hakim terhadap Jessica? Benarkah menurutnya tuntutan tersebut didasari bukti-bukti yang kurang kuat dan juga kurang cermat? Selain itu, perdebatan yang tak kalah sengit adalah mengenai apakah sudah dilakukannya proses otopsi terhadap jenazah Mirna. Terbaru, Profesor Edi yang kala itu menjadi saksi ahli di persidangan Jessica 7 tahun yang lalu mengatakan bahwa jika ada pihak yang menyebutkan tidak pernah dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna adalah informasi hoaks. Sementara Otto Hasibuan pun kembali menanggapi pernyataan Profesor Edi terkait apakah sudah atau belumnya jenazah Mirna dilakukan otopsi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan kasus racun kopi sianida yang menetapkan nama Jessica Wongso dalam kasus penghilangan nyawa rekannya Wayan Mirna Salihin memang diketahui mencuat kembali sejak sebuah film yang tayang di aplikasi film berbayar kembali mengangkat kasus yang viral di tahun 2016 silam ini. 7 tahun berlalu atau pasca menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka, kemunculan film tersebut pun dianggap sebuah nafas baru bagi terdakwa Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan. Kehebohan yang terus bermunculan di era saat ini pun akhirnya kembali membuat warganet mengusung sebuah nama yang diminta untuk ikut mengawal kasus ini, yaitu mantan pengacara Brigadir Eliezer dalam kasus menghilangkan nyawa rekannya Brigadir Yosua Huta Barat, Deo Lipayumara. Mendengar namanya terus disebut, Deo Lipa di hadapan tim Intens Investigasi pun mengaku siap memenuhi permintaan warganet jika diminta turun tangan dan membantu mendapatkan titik terang untuk mengawal kasus ini agar Jessica mendapatkan keadilan. Ya, kalau kita dimintain bantuan selalu bersedia ya. Hanya saja sebenarnya yang punya konteks lebih menguasai materi, menguasai keadaan ini adalah pengacaranya yang yaitu Pak Otto Hasibuan. Jadi kalau Pak Otto ya kita dukunglah Pak Otto membuka kasus ini menjadi lebih terang lagi, kita dukung. Kita kalau buka juga ini kan membuka cerita lama dengan pengacaranya yang sudah ada dan sudah paham benar perkara kan gitu kan. Jadi kita semua bisa mendukung. Ayo kita kawal, kita bantu kawal kan begitu kan. Sampai di mana? Karena biar bagaimana bukan persoalan proses hukumnya yang penting yang menjadi fokus kita, tapi bagaimana seseorang ini yang belum tentu sebenarnya dipastikan secara bukti-bukti dan saksi dia melakukan, tapi sudah diputus bersalah dan sudah menjalani hukuman. Ya makanya itulah jawaban Om. Ini malam Om turun
jelaskan semua, ngakuin dosa-dosa, ngakuin kesalahan Om yang arogan, mungkin kelihatannya ya. Padahal Om juga ketipu sama Netflix. Udah jangan langganan lagi, mendingan beli makanan sono, enak. Para netizen yang saya hormati, mohon izin Om bener-bener minta maaf. Jangan langganan Netflix lagi, tukang tipu itu, saya aja ketipu. Jadi begini urusannya panjang. Jadi merayu gombal, ya Om nggak tertulis. Orang dia cuma minta keterangan sedikit kok, ya nggak apa-apa toh. Kenapa Om mesti? Pikiran Om nggak ada jelek, bule saya pikir loh. Kalau bule itu kan biasanya oke lah ya. Jarang lah yang brengsek gitu kan. Jadi ternyata nggak tahu penjahat itu, aventurir. Ya, kesiapan kuasa hukum yang juga dikenal dengan gayanya yang nyentrik itu sepertinya juga beralasan. Lantas seperti apa pula Deoli Payumara menanggapi vonis 20 tahun penjara yang diberikan majelis hakim terhadap Jessica? Benarkah menurutnya tuntutan dan vonis majelis hakim tersebut didasari bukti-bukti yang kurang kuat dan juga cermat? Kasusnya Jessica, yang terpidananya adalah Jessica, yang korbannya adalah almarhum Mirna ya. Ini sebenarnya kasusnya udah inkrah, artinya sudah berkekuatan hukum tetap ya, di mana si Jessica sudah dijatuhin hukuman selama 20 tahun. Nah, tapi Jessica walaupun dijatuhin hukuman, dia tidak pernah mengakui bahwa dia sebagai pelaku kan, sehingga kenapa kasus ini kemudian menjadi up lagi di publik, karena kekuatan Jessica sendiri yang menyatakan dia memang nggak mengakui melakukan pembunuhan, tapi dia dipidana melakukan pembunuhan itu dia. Nah, kalau kita mengikuti latar belakang duduk soalnya sama persidangannya, pada waktu itu memang banyak hal yang sumir, karena pembuktian ini cuma ada pembuktian mengenai CCTV ya kan, kemudian pembuktian mengenai kopi yang ada cyanidanya yang memang kemudian menjadi polemik, sumir juga. Tapi kenapa ini diputus? Memang ada beberapa saksi juga kan, cuma saksi juga rata-rata tidak melihat langsung, sehingga ininya CCTV juga sumir juga hasilnya, karena gambar-gambar dari CCTV juga nggak begitu akurat menjelaskan siapa pelakunya gitu, hanya gerak-gerik saja yang diperhatikan ini. Tapi kemudian ini tetap diputus oleh hakim ketika mengikuti perkaranya Jessica di persidangan. Kita paham banyak hal yang sumir dan banyak hal yang belum kemudian dibuktikan secara baik. Tapi karena proses sidang berjalan dan harus diputus, terjadilah yang namanya keputusan dominan oleh keyakinan hakim. Kembali ke pribadi saya, bila melihat ini rasanya saya sendiri nggak yakin gitu. Sebagai pengacara, kita melihat ini di persidangan, mungkin hakim yakin sehingga dia memutuskan. Tapi kami pengacara, kami nggak yakin pelakunya adalah Jessica. Kita paling sayang sama Mirna waktu itu, karena dia tuh orangnya pinter, bisa ngayomin adik-adiknya itu. Jadi kita bahagialah sama Mirna itu, sayang. Kok dibunuh orang? Bagaimana Om nggak mau nafsu? Nyawa pun Om taruhannya nggak apa-apa, karena ini masalahnya Jessica itu benar-benar bunuh Mirna. Jadi warganet nggak usah khawatir lagi. Pasti. Dia cuma mau action sama si Kristi. Gue bisa bunuh orang, gue nggak ketangkep, gue nggak bisa diadilin. Nah inilah hebatnya lo. Ya kita udah tahu Kristi. Lo juga hampir-hampir lo. Iya, gue juga hampir-hampir gue. Mak gue segala diancam, polisi diancam. Bunuh diri nih, kata Sandy 5 kali. Kalau saya taunya 2-3 kali gitu. Kalau orang berani bunuh diri, apa dia nggak berani nyemplungin cuman cyanida begitu? Nggak kelihatan lagi, nggak ngaku lagi. Ya memang pasti nggak ngaku. Jadi di dunia ini
taruhlah ya, ada 10 kejadian kayak begini, diracun pakai cyanida di coffee shop atau di apa, nggak bakal ngaku orang dia pengecut. Terus paling penting nih, kalau Mirna nggak ketemu Jessica mati nggak? Gampang kan pertanyaannya? Nggak bakal kenapa-napa dia, masih sama Om sini makan bareng cengenges ya. Sementara itu, sebelum dimentionnya nama Deoli Payumara oleh warganet yang sebelumnya juga terkesima dengan tindak tanduk pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak dalam menangani kasus hukum Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, menganggap Kamarudin Simanjuntak sebagai orang yang tepat untuk membantu permasalahan yang kini juga tengah ditangani oleh pengacara kondang Otto Hasibuan itu. Menanggapi namanya yang terus disebut, Kamarudin Simanjuntak pun dengan keyakinannya luar biasa mengatakan siap turun gunung dan mengawal permasalahan ini jika Jessica dan pihak keluarga Jessica menghubunginya. Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ya, saya dengar kemarin itu dari Surabaya ada 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 ya? 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa udah 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah, ini rame nih. Nah ini, jadi sekarang ini mereka bilang, enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah, saya bilang, saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Saya bilang. Jadi ya, coba nantilah kita lihat kesungguhan mereka ya. Keyakinan luar biasa yang dimiliki Kamarudin Simanjuntak rupanya bukan tanpa sebab. Karena baginya menewaskan Wayan Mirna Salihin tak berbeda jauh dengan kasus Brigadir Yosua, di mana seandainya ada penelitian yang lebih detail dan mendalam terhadap kasus tersebut, pasti akan terbongkar siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Lebih lanjut, keyakinannya juga bersumber dari tidak ada bukti akurat dalam persidangan kasus tersebut. Hingga Kamarudin pun menegaskan, jika dalam persidangan ia melihat ada banyak alibi yang menutupi semua ini. Kalau saya jadi Otto, tidak bisa diam. Harus diusut tuntas. PK atau PK di atas PK gitu loh. Karena tidak ada bukti yang akurat mengatakan dia pelakunya. Saksi hidup tidak ada. Surat tidak ada, otopsi juga tidak. Jadi apa dong? Semua pakai penafsiran, janggal. Karena itu kasus sangat menyita publik, menyita perhatian publik. Tapi kok kayak begitu, harus bisa di PK. Harus PK dia, tinjau kembali. Kalau dia tidak melakukan, Ya misalnya bisa, silakan. Lantas, seperti apa pernyataan Otto Hasibuan terkait jawaban Profesor Edi dalam podcast Denny Sumargo beberapa waktu kemarin? Seperti apa perdebatan sengit antara Profesor Edi dan Otto Hasibuan atas fakta apakah pernah terjadi otopsi pada jenazah Mirna untuk mengetahui sebab kematian Mirna? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Bisa saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Masih melanjutkan kasus racun sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya, Profesor Edi di kala sidang Jessica bertindak menjadi saksi ahli yang kini menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM hadir dalam podcast Denny Sumargo. Profesor Edi dengan tegas mengatakan telah dilakukan otopsi dengan cara dilakukan pengambilan sampel di 3 organ tubuh Mirna, yaitu lambung, hati, dan empedu, di mana ketiga organ tubuh tersebut pun menurutnya sudah ditemukan sianida sehingga tidak diperlukan kembali otopsi menyeluruh. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Jessica Wongso Otto Hasibuan pun langsung membantah hal tersebut dan merasa justru ada yang diputarbalikkan terkait hal ini, yang mana seharusnya tetap dilakukan otopsi menyeluruh pada jenazah seseorang untuk mendapatkan kepastian kematian Mirna. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax karena sudah ditemukan barang itu, sianida itu di lambung dan kan diambil sampel. Kan dibilang itu kan 0,2, ya kan? Dia bilang, kenapa nggak dibilang 950 natrium, katanya kan? Nah, makanya ini nggak ada data ya, karena ini kan kejadian infotainment nih, jadi gampang aja saya ngomongnya. Kita di situ sudah bilang ada 0,2 miligram sianida dan ada juga 950 natrium. Natrium itu garam. Tapi mereka bilang, yang sana-sana itu bilang natrium sianida 950. Jadi harus dihitung semua katanya. Salah. Baca baik-baik. Saya punya data. Jadi kalau memang ada 950 natrium sianida, ya confirm dong, udah mati dia di situ, nggak ada isu lagi. Tapi yang ada itu adalah 950 adalah natrium. Natrium itu adalah garam. Justru sampelnya diambil, hati diambil, ternyata nggak ada sianida. Urin diambil, ternyata nggak ada sianida. Darah juga nggak diperiksa. Sementara itu, seperti mendukung pernyataan yang keluar dari Otto Hasibuan, ahli forensik Dr. Jaya sampai saat ini pun masih belum mengetahui apa penyebab kematian Mirna karena tidak dilakukan otopsi menyeluruh pada jenazah Mirna. Hal ini juga didukung oleh Dr. Jaya yang mengatakan jika racun sianida yang berat 0,2 mg yang ada di lambung Mirna tak dapat membuatnya menjadi meninggal dunia. Enggak, kalau yang di Richard ini kalau mau saya sih sudah lengkap yang saya omongin. Oh itu aja bolak-balik karena kalau saya diajakin ngomong soal itu sampai kapanpun saya akan ngomong. Karena itu memang yang seperti itu enggak mematikan. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, di isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdiwaluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Buat saya. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium dan yang ketiga lambungnya merah. Itu tiga-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati. 150 baru bikin mati. 1 million itu berapa ya? 1 juta persen kan saya bilang. Berubah menjadi kunyit yang dilihat oleh semua barista, bahwa isinya dites oleh Pak Krisnamukti sama Dokter Gel-Gel, itu isinya sianida, warna itu tuh. Bukan, nggak usah, selamatkan saksinya mereka kan.
Saya tanya di sidang, apa jawab selamat? Apa Anda otopsi? Tidak. So, apalagi mau kita bedakan? Itu kan saksi mereka. Masa saya ngomong sebaliknya? Kalau Selamat mengatakan itu tidak otopsi, baru soal. Jadi satu pun tidak ada ahli yang bertentangan tentang bahwa mayat ini tidak diotopsi. Gak ada isu itu. Kalau soal otopsi, confirm semuanya mengatakan otopsi, tidak otopsi. Semua mengakui tidak diotopsi. Bahkan hakim pun di dalam putusannya mengatakan, meskipun tidak dilakukan otopsi, dia bilang, karena Jessica menguasai gelas ini paling lama, maka dialah yang melakukan. Berarti kan diakui juga. Jadi mengenai otopsi saya nyatakan tidak ada lagi isu. Semua saksi mengakui tidak ada otopsi. Ya kan? Jadi jangan lagi dipersoalkan. Budi Sampurno namanya ya. Iya. Saya ulangi lagi tadi itu tidak hanya menyatakan bahwa yang ada di dalam gelas. Kalau itu diminum kepada Mirna, ya mematikan dong. Aku juga bilang begitu. Tapi kan itu kan tidak diminum Mirna. Yang bersianida itu. Yang diminumnya kan yang tidak bersianida. Karena kalau diminum dan saya mau tanya, kalau ada diminum, ada nggak di dalam perut? Ya ada kan? Ya. Kalau nggak ada, apa namanya? Lantas, seperti apa rasa kagum dan terima kasih Otto Hasibuan dengan banyaknya dukungan netizen agar Jessica mendapatkan keadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sementara itu, dengan banyaknya atensi publik yang terus merebak luas dan membela Jessica, Otto Hasibuan beserta kuasa hukum lainnya mewakili Jessica dan dengan keluarga besarnya menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya untuk semua dukungan netizen yang datang agar Jessica mendapat keadilannya. Ya, kita yang dipegang ya sama Pak Bostam, Ibu Nurul, ini semua itu pejuang-pejuang sejati nih. Tidak ada matinya nih, mulai 7 tahun yang lalu sampai sekarang setia terus berjuang untuk Jessica. Jadi kalau ada Tuhan gerakkan rakyat Indonesia mendukung, baik yang lawyer, mungkin yang tidak lawyer bikin dalam doa. Saya lihat juga melalui TikTok pendapatnya yang bagus-bagus. Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat dan teman-teman lawyers yang ingin bergabung dengan kasus ini. Welcome, let's go together. Ya, saya harus berterima kasih ya karena mungkin rakyat melihatnya, tapi kami nggak pernah gerak-gerakan itu. Ya, saya nggak pernah. Saya juga kagum lah sama netizen kita sekarang. Betul-betul kagum banget gitu loh, dan pinter-pinter banget gitu loh. Umpamanya ada pernyataan A yang salah gitu, dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung ini balas itu. Waduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan nggak semua datanya ada, mereka punya loh dari mana-mana tuh. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan salah. Wah, top banget ya. Terima kasih ya semua netizen. Terima kasih ya. Keren. Dan ini bagus buat bangsa Indonesia. Inilah pertamanya rakyat bersatu, itu namanya. Rakyat bersama untuk mendapatkan keadilan. Karena mungkin sudah lama tidak mendapatkan keadilan. Jadi ini top banget buat mereka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.